Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan sekolah minggu online. Nah, anak-anak siap-siap ya untuk sekolah minggu online-nya. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Sekarang anak-anak kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami diberikan kesehatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam namamu kami berdoa, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Happy Ya, Happy Ye. Siap-siap ya anak-anak. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita siap-siap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekarang anak-anak sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, tolong kami supaya apa yang kami dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam namamu kami naikkan doa ini. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, udah lama gak ketemu Bu Dede ya? Karena anak-anak sekolah minggunya di rumah. Tapi Bu Dede senang sekali. Anak-anak setia ikut sekolah minggu walaupun di rumah. Nah, sebelum Bu Dede cerita, coba Bu Dede mau absen dulu ah. Kelas asuhan mana? Iya ada. Coba sekarang kelas Indria. Wah ada juga. Kelas Pratama. Wih banyak. Anak-anak sudah siap semua? Oke kalau begitu. Ceritanya diambil dari Alkitab. Siapa yang sudah punya Alkitab, diambil Alkitabnya. Terus Bu Dede ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ya. Itu Bu Dede ceritanya dari situ. Nanti anak-anak bisa lihat ya, bisa buka Alkitabnya. Nah, Ibu mau mulai nih ceritanya. Suatu hari Bapak
Petrus. Siapa yang tahu Bapak Petrus itu siapa? Ada yang tahu nggak? Iya benar. Bapak Petrus itu murid Tuhan Yesus. Nah, sama Bapak Yohanes. Bapak Yohanes itu siapa? Murid Tuhan Yesus juga. Ya, jadi waktu itu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes sedang membawakan firman Tuhan. Yang mendengarkannya banyak sekali orang. Kira-kira ada 5.000 orang. Tapi itu cuma bapak-bapak aja loh. Belum ibu-ibunya, belum anak-anaknya. Jadi banyak sekali. Nah, di antara yang 1.000 orang ini ada bapak-bapak pemimpin gereja. Nah, pada saat bapak-bapak pemimpin gereja ini mendengar Bapak Petrus cerita, dia marah. Wah, kok cerita firman Tuhan? Lalu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes dipanggil. Nah, lalu ditanya, kenapa kamu membawakan cerita firman Tuhan? Akhirnya Bapak Petrus menjawab, coba Bapak pikirkan, lebih baik taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Lalu Bapak pemimpin ini berpikir, iya juga ya, kita memang harus taat kepada Tuhan. Tapi waktu itu hari sudah malam. Akhirnya Bapak Petrus dan Yohanes dipenjara. Nah, keesokan harinya dipanggil lagi. Ayo coba pikirkan, gimana Pak? Lebih baik taat kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Akhirnya bapak-bapak pemimpin ini berpikir juga, iya kita harus taat kepada Tuhan. Akhirnya karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes tidak bersalah, dibebaskan. Lalu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini pergi ke teman-temannya yang banyak itu. Lalu Bapak Petrus bercerita pengalaman dia waktu di penjara, waktu dihadapkan dengan bapak-bapak pemimpin. Nah, dia bercerita. Orang yang mendengarkan, mereka tambah percaya kepada Yesus. Mereka tambah senang. Dan orang-orang yang banyak ini, mereka selalu hidup tolong-menolong, saling mengasihi. Kalau ada orang yang kekurangan, selalu mereka bantu. Jadi orang-orang ini tidak ada yang kekurangan. Karena kalau ada yang kekurangan, mereka langsung rame-rame menolong orang yang kekurangan ini. Akhirnya orang yang kekurangan ini tidak kekurangan lagi karena ada yang memberi. Nah, setiap hari mereka selalu hidup rukun. Setiap hari mereka hidup gotong royong, saling tolong menolong, saling mengasihi seperti yang diajarkan Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini. Dan di Alkitab juga ada. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling tolong menolong. Kita harus saling bantu membantu. Kalau ada orang yang kekurangan, kita bantu, ya. Kalau ada yang memerlukan pertolongan kita tolong. Nah, itu yang diajarkan Bapak Petrus saat itu. Nah, ceritanya cuma segitu anak-anak. Nah, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes. Yohanes 13 ayat 34. Nah, yang berbunyi begini. Kamu harus saling mengasihi. Kamu itu siapa? Saya. Setiap anak-anak kamu itu. Jadi saya harus saling mengasihi. Nah, itu ayat hafalannya. Gampang kan? Ayat hafalannya? Ya. Jadi apa tadi ayat hafalannya? Saya harus saling mengasihi. Nah, itu harus saling mengasihi ya. Anak-anak tidak boleh sama kakak atau sama cici, sama adik, tidak boleh ribut. Tetapi harus saling mengasihi. Yuk,
ceritanya cukup segini. Sampai minggu depan lagi kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya semua. Tutup matanya. Ibu saja yang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh saling tolong menolong, kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling bantu membantu. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong kami semua anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang ibu punya apa nih? Ibu punya coklat. Tapi coklatnya cuma satu. Sedangkan anak-anaknya, banyak sekali. Ada kelas asuhan, ada Indria, ada Pratama. Tapi nggak apa-apa, kebagian sedikit aja cukup ya. Nah ibu mau bagi-bagi deh coklatnya. Nah ini untuk kelas asuhan. Ayo siapa? Nah ini kan ada 2 keping, dibagi-bagi lagi ya. Karena ibu cuma punya coklatnya segini. Nah sekarang ini untuk kelas Indria. Nah kelas Indria juga harus bagi-bagi. Nah ini untuk Pratama, bagi-bagi juga. Supaya semua kebagian. Supaya semua bisa mencicipi coklat ini ya. Gak apa-apa seorang sedikit. Tetapi ibu mau berbagi buat anak-anak. Anak-anak juga harus seperti itu. Kalau mama kasih roti. Nih, ini kasih roti 1. Tapi kokonya gak kebagian. Kamu kasih kokonya setengah. Anak-anaknya kamu setengah. Jadi gak ribut. Ya, jadi saling mengasihi. Saling tolong menolong. Saling bantu membantu. Itu cerita hari ini. Anak-anak ngerti? Oke, kalau begitu. Ya udah, ceritanya hari ini cukup segitu. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.